Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan saya Hanafi Maharani dari kelompok 4 SCMA2 yang akan mempresentasikan SCOR dari kelompok kami yaitu Car EV, yang mana specifically kami pakai brand dari BYD. Bersama dengan rekan saya yaitu Zindi. Pertama, itu untuk proses plan, fokus utama ini bagaimana perusahaan melakukan si reliability, perusahaan mengukur seberapa akurat peramalan permintaan atau forecasting dan perencanaan bahan bakunya. Lalu dari sisi responsiveness, diukur seberapa cepat perusahaan dapat menyusun jadwal produksi, yang mana semakin cepat proses perencanaan dilakukan, maka perusahaan akan semakin mampu merespon perubahan permintaan pasar. Selanjutnya, kedua, pada proses source, fokusnya adalah pada pengadaan bahan baku atau procurement dan hubungan dengan supplier, yang mana dari sisi reliability diukur ketepatan waktu pengiriman supplier, kualitas material yang diterima, lalu serta kemampuan memenuhi pesanan dengan sempurna. Lalu yang mana hal ini menunjukkan bahwa performa supplier itu sangat mempengaruhi kelancaran produksi. Selanjutnya dari sisi responsiveness itu diukur melalui waktu siklus pengadaan dan lead time supplier. Selain itu dari sisi flexibility, dilihat kemampuan supplier dalam menyesuaikan permintaan yang selalu berubah. Lalu selanjutnya dari sisi cost diukur biaya pengadaan per unit dan total biaya sourcing, dan sedangkan dari sisi aset itu diukur melalui inventory days of supply dan cash to cash cycle time untuk melihat efisiensi penggunaan aset. Lalu selanjutnya itu pada proses make, fokus utama itu adalah pada kegiatan produksi dari EV car ini, yang mana dari sisi reliability diukur tingkat cacat produk dan persentase produk yang langsung lolos quality control pada percobaan pertama untuk menunjukkan kualitas proses produksi dari sisi ini. Lalu selanjutnya dari sisi responsiveness diukur melalui waktu siklus produksi dan waktu pergantian antara model produk. Lalu dari flexibility dilihat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kapasitas produksi ketika permintaan itu terus meningkat. Lalu dari sisi cost diukur biaya produksi per unit, lalu konsumsi energi, lalu serta efektivitas peralatan melalui OEE. Yang mana sedangkan dari sisi asetnya itu diukur dari nilai work in process dan tingkat utility dari mesin. Dengan demikian, proses make ini menekankan pada kualitas, efisiensi, kecepatan, dan optimalisasi sumber daya produksi. Selanjutnya pada saat ini kita membahas mengenai level 1 yaitu deliver. Pertama ada reliability yang diukur melalui perfect order fulfillment, order accuracy, dan damage rate during delivery. Artinya di sini perusahaan harus memastikan pesanan sampai dengan lengkap, tepat, dan tanpa kerusakan. Kemudian yang kedua ada responsiveness yang dilihat dari order fulfillment cycle time, kemudian shipping lead time, dan delivery time variability. Ini menunjukkan seberapa cepat dan konsisten produk sampai ke tangan customer. Selanjutnya yang ketiga ada flexibility, yaitu kemampuan supply chain untuk beradaptasi yang diukur melalui upside supply chain flexibility, adaptability, dan order change response time. Keempat, ada cost yang mencakup transportation cost per vehicle, distribution cost, dan warehousing cost sebagai indikator efisiensi biaya dalam proses pengiriman. Terakhir, ada aset yang diukur melalui inventory days of supply, warehouse utilization, dan cash-to-cash cycle time. Di sini untuk melihat seberapa optimal aset yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada return yang berfokus pada pengelolaan produk yang dikembalikan serta penciptaan nilai dari proses tersebut. Pada reliability, kinerja diukur melalui return diagnosis accuracy seperti persentase akurasi diagnosis modul baterai atau state of health, serta persentase klaim garansi yang langsung disetujui saat inspeksi pertama. Kemudian, pada responsiveness digunakan metrik return cycle time termasuk response time layanan darurat seperti towing EV dan cycle time pada penggantian komponen fast moving. Kemudian untuk flexibility diukur dari kemampuan menangani lonjakan return seperti recall batch serta adaptability terhadap regulasi limbah yang baru. Kemudian pada cost, fokusnya pada total return cost, yaitu biaya reverse logistik dan biaya pengelolaan limbah. Misalnya end of life battery management yang biasanya dihitung sebagai persentase dari revenue. Terakhir, ada asset management diukur melalui circular asset recovery seperti persentase material baterai yang berhasil di-recover serta return on working capital dari proses remanufacturing. Di sini return tidak hanya menangani pengembalian, tetapi juga mengoptimalkan nilai ekonomi dan keberlanjutan dari produk yang sudah digunakan. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.